Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang Indonesia pada masa Islam. Materi yang akan kita bahas di sini, ini yang pertama adalah tentang bagaimana agama Islam bisa masuk ke Nusantara. Jadi siapakah yang membawa agama Islam ke Nusantara? Nah, jadi dibahas melalui dua ya, ada teori masuknya Islam ke Nusantara, serta yang kedua adalah tentang media apa saja yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Kita bahas yang pertama tentang teori kedatangan agama Islam. Di sini berdasarkan teori ada beberapa perdebatan para ahli yang menyatakan kalau agama Islam ini dibawa oleh para pedagang. Tapi pedagang dari mana? Ada yang bilang dari Persia itu di Iran, ada yang bilang pedagang dari Gujarat atau di India, ada yang dibilang teori Mekah yaitu pedagang dari Arab, dan juga ada yang dibilang pedagang dari Cina. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi sebenarnya siapakah yang benar-benar membawa agama Islam ke Nusantara? Kita bahas yang pertama. Di sini adalah teori Persia. Persia ini ibu bilang ya ada di Iran. Jadi yang membawa agama Islam ke Nusantara adalah para pedagang dari Iran. Ini menurut Husain Jayadiningrat dan juga Umar Amir Hussein. Buktinya apa kalau yang membawa agama Islam ke Nusantara adalah orang Iran atau orang Persia? Buktinya adalah di Indonesia ini ada tradisi yang disebut dengan tradisi perayaan 10 Muharram atau disebut dengan tradisi Asyura, di mana tradisi ini kalau di daerah Bengkulu itu disebut dengan tradisi Tabot, atau di Sumatera Barat disebut dengan tradisi Tabuik, di mana tradisi ini atau perayaan 10 Muharram ini adalah perayaan hari sucinya kaum Syiah atas meninggalnya Husain bin Ali, yaitu cucunya Nabi Muhammad. Jadi kenapa kita bisa ikut perayaan 10 Muharram? Ya karena kita mengikuti perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Persia, dan di Indonesia ada yang melakukan itu. Berarti kan benar dong kalau Islam di Indonesia dibawa oleh orang Persia, karena kita sama-sama merayakan 10 Muharram atau hari raya Asyura. Jadi bahkan hari raya Asyura atau hari raya 10 Muharram ini dianggap sebagai hari raya terbesar ketiga. Jadi ada Idul Fitri, ada Idul Adha, lalu yang ketiga ada Asyura gitu. Oke, lalu bukti yang kedua kalau agama Islam dibawa oleh orang Persia atau orang Iran, ini karena di Indonesia ada yang namanya ajaran sufi yang bernama Wahdatul Wujud. Di mana Wahdatul Wujud ini adalah ajaran di mana kalau kita benar-benar fokus beribadah, wujud kita itu akan bersatu dengan wujudnya Tuhan. Dan ini yang mengajarkan adalah seorang syekh besar di Indonesia yang bernama Syekh Siti Jenar. Di mana Syekh Siti Jenar ini asalnya dari Jawa Tengah, dan ajarannya Syekh Siti Jenar yang Wahdatul Wujud ini mirip seperti ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Jadi kan pasti dong, berarti Syekh Siti Jenar itu belajar tentang Wahdatul Wujud itu belajar ke Persia. Ya kan, berarti benar Islam di Indonesia diajarkan oleh orang-orang Persia karena ada kesamaan ajaran Sufi tadi. Lalu kesamaan yang lainnya itu adalah adanya kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam-makam Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa makam di Indonesia itu tuh seni kaligrafinya mirip seperti seni kaligrafi yang ada di Persia. Selain itu juga orang-orang Indonesia juga menggunakan gelar syah pada raja-raja yang beragama Islam. Jadi beberapa raja kita belakangnya itu ada nama syahnya. Nah itu kan mirip seperti gelar raja yang di negara Iran. Ada juga bukti yang selanjutnya, bukti kelima di sini yaitu adanya suku Leran. Jadi di Persia ada sebuah suku namanya suku Leran, dan suku Leran ini pun ada di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur itu ada kampung yang namanya Kampung Leran. Jadi diperkirakan nama Kampung Leran ini mirip seperti suku Leran yang ada di Persia. Lalu selanjutnya bukti keenam. Di bukti keenam di sini yaitu di Persia ini terdapat yang namanya suku Jawi. Jadi suku Jawi ini diduga mengajarkan huruf Arab di Jawa. Jadi huruf Arab yang tersebut dinamakan dengan huruf Arab Pegon dan sering digunakan dalam naskah kuno pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Jadi karena terdapat persamaan dalam huruf Arab tadi, jadi diperkirakan agama Islam dibawa ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Persia atau dari Iran. Namun di sini ada bantahannya. Ada yang bilang nggak mungkin orang Persia yang bawa agama Islam ke Nusantara. Karena apa? Karena orang Persia ini kebanyakan adalah orang Syiah, sedangkan orang Indonesia sebagian besar muslimnya adalah muslim Sunni. Lalu ada juga yang membantah tidak mungkin orang Persia atau orang Iran yang membawa agama Islam ke Nusantara, karena saat agama Islam datang ke Nusantara, agama Islam itu sedang dipegang oleh Bani Umayyah, dari mana Bani Umayyah ini adalah orang Arab, bukan orang Persia. Jadi tidak mungkin orang Persia yang membawa agama Islam ke Nusantara. Oke, kita masuk ke teori selanjutnya adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini di India.
Tokoh di teori Gujarat ini yang terkenal adalah J.P. Napel, tapi yang harus kalian ingat selain J.P. Napel, yang membawa teori Gujarat di sini adalah Snughugrunje. Jadi menurut Snughugrunje, orang-orang India ini tuh tadinya belajar agama Islam itu dari orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu berdagang ke India. Nah, orang Arab yang berdagang ke India akhirnya dia berhasil mengislamkan orang India di daerah Gujarat dan juga Malabar. Nah, karena akhirnya setelah orang-orang Gujarat itu memeluk agama Islam, mereka datanglah ke Indonesia. Baru mereka menyebarkan agama Islam. Jadi pertama orang Arab ke India, lalu dari India ke Indonesia. Tapi yang ke Indonesia adalah orang Indianya. Oke. Menurut Snughugrunje, orang-orang India ini yang sudah beragama Islam itu kebanyakan di daerah Gujarat, di daerah Bengali dan juga daerah Malabar. Nah, selanjutnya jadi bisa dibilang orang Gujarat ini lebih dulu menjalin hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Jadi kenapa bisa dibilang, jadi secara tidak langsung kita diislamkan sama orang Arab tapi melalui orang-orang Gujarat. Buktinya apa? Buktinya yang pertama adalah adanya corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan juga Maulana Malik Ibrahim, di mana corak batu nisannya mirip seperti corak nisan yang ada di Gujarat. Lalu yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah lama terjalin lewat jalur perdagangan Indonesia, Cambai, Timur Tengah dan juga Eropa. Lalu yang ketiga, adanya ditemukannya kampung keling di Sumatera, di mana isinya kampung keling ini mirip seperti orang-orang yang ada di India. Jadi kemungkinan besar mereka memang datang ke sini berdagang dan bahkan tinggal di Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Namun ada bantahannya. Di sini dikatakan melalui berita-berita yang tersiar, yaitu berita dari Arab, berita dari Persia, berita dari Turki, ini mengatakan bahwa bukan pedagang Gujarat yang membawa agama Islam ke Indonesia, tapi pedagang-pedagang Arab. Karena apa? Karena nanti akan dijelaskan di teori Mekah. Jadi menurut mereka yang membesarkan agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Arab, bukan orang-orang Gujarat. Karena pada abad ke-12 sampai abad ke-13 di Gujarat itu pengaruh Hindu tuh jauh lebih kuat. Jadi kalaupun orang India ke sini, mereka tuh pasti beragama Hindu, bukan yang beragama Islam. Karena apa? Karena di India pun mereka masih dikuasai oleh Hindu. Lalu bantahan selanjutnya adalah orang Islam di India itu mazhabnya adalah Hanafi. Jadi di dalam Islam kan ada 4 mazhab besar kan. Nah, orang Gujarat ini kebanyakan mazhabnya Hanafi. Nah, kalau dia datang ke Indonesia harusnya dia menyebarkan Islam dengan versinya Hanafi. Tapi kenapa sampai saat ini orang Indonesia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i? Ya kan, berarti bukan orang India dong yang mengajarkan kita agama Islam. Oke, itu bantahannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teori Cina dulu ya. Teori Cina ini dikeluarkan atau dibuat oleh Sumanto Al-Qurtubi, di mana menurut Sumanto Al-Qurtubi ini dia menyatakan bahwa di daerah Cina, yaitu daerah Kanton, daerah Zhangzhou, daerah Guangzhou dan juga pesisir Cina, ini sudah banyak terdapat pemukiman Islam. Buktinya ini bisa dilihat adalah raja pertama di Demak, kerajaan Demak kan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya. Nah, rajanya yaitu Raden Patah ini merupakan keturunan Cina. Buktinya apa? Buktinya adalah ibunya Raden Patah itu berasal dari Champa. Jadi karena rajanya udah Islam, karena ibunya kan Islam, akhirnya rajanya juga jadi Islam. Otomatis rakyat di Jawa Tengah, di kerajaan Demak itu pun jadi ikutan Islam. Jadi bisa dibilang gara-gara pengaruh Cina lah akhirnya Indonesia bisa Islam. Nah, bukti lainnya adalah adanya kitab Sejarah Banten dan juga Hikayat Hasanuddin, di mana dalam buku tersebut terdapat gelar Raja Demak yang ditulis menggunakan huruf Cina seperti Cekopo, Jinbun, Cek Bancun dan juga Cunceh dan serta Cucu. Jadi istilah-istilah Cina dalam penyebutan raja-raja ini bisa dibilang kita sudah mengenal Islam itu karena adanya pengaruh dari Cina. Oke, selanjutnya terdapat bantahan. Karena apa? Karena kita sudah mengenal Islam itu sejak abad ke-7. Tapi sedangkan kerajaan Demak atau yang diajarkan oleh orang-orang Cina itu baru abad ke-13. Jadi sebenarnya mungkin memang sebagian orang di Demak diislamkan oleh pengaruh Cina, tapi sebelumnya kita sudah mengenal agama Islam terlebih dahulu, tapi masih di kalangan masyarakat, bukan di kalangan kerajaan. Oke, kita masuk ke teori terakhir. Teori terakhir adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah ini dibuat oleh atau
atau didukung oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka yang kita kenal dengan nama Buya Hamka. Jadi menurut Buya Hamka, yang membawa agama Islam ke Nusantara itu adalah langsung dari penyebar agama Islam pertama, yaitu dari Mekah, Madinah atau Arab. Ya. Buktinya apa? Buktinya ini menurut catatan Ibnu Battuta ini menjelaskan bahwa Raja Samudra Pasai ini menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab terbesar di Arab, dan sampai sekarang pun orang Indonesia kan sebagian besar adalah bermazhab Syafi'i, bukan Hanafi. Kalau Hanafi itu orang India. Jadi mazhab kita sama seperti mazhab yang digunakan oleh orang Arab. Bukti yang kedua, adanya gelar Al-Malik yang biasa digunakan oleh raja-raja di Mesir, itu digunakan oleh orang-orang atau raja-raja di Nusantara. Jadi gelarnya sama-sama Al-Malik. Lalu bukti yang ketiga, proses Islamisasi di Indonesia ini dilakukan oleh para musafir Arab karena mereka melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendirikan perguruan tarekat. Di mana hal ini membuat akhirnya Islam di Indonesia bukan cuma dimiliki oleh kalangan kerajaan saja, tapi juga oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Lalu selanjutnya bukti keempat, menurut bukti keempat di sini terdapat buktinya lain adanya penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur. Jadi batu nisan ini seperti batu nisan yang ada di Arab sana. Lalu bukti kelima, Bani Umayyah. Bani Umayyah ini saat itu adalah pemimpin atau khalifah yang berkuasa di Arab sana. Jadi pada saat Islam datang ke Indonesia itu adalah saat kekuasaannya Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah. Dan Khalifah Umayyah ini adalah berasal dari bangsa Arab. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau Islam di kita memang disebarkan oleh orang-orang Arab. Lalu selanjutnya bukti ke-6, bukti kelima maksud Ibu. Bukti kelima adalah bangsa Indonesia sampai saat ini masih menganut mazhabnya, bukan mazhab tapi alirannya adalah aliran Sunni, di mana aliran Sunni yang dianut Indonesia ini sama seperti aliran yang dianut oleh orang Arab. Jadi kemungkinan besar kita memang diajarkan Islam oleh orang Arab, bukan orang Persia, karena kalau kita diajarkan oleh orang Persia harusnya kita adalah Islamnya Islam Syiah. Tapi kan sampai sebagian besar adalah Islamnya Islam Sunni. Jadi kalau ditanya mana yang benar, siapa yang bawa agama Islam ke Nusantara, orang Persia kah, orang Gujarat kah, atau orang Mekah atau orang Cina, semuanya sama-sama benar, karena orang Persia benar-benar mengajarkan Islam misalnya di daerah Bengkulu atau di daerah Sumatera Barat. Orang Gujarat pun mengajarkan Islam di daerah Sumatera Utara, lalu ke daerah Jawa. Orang Cina pun mengajarkan agama Islam ke daerah Jawa Tengah. Orang Mekah pun atau orang Arab pun mengajarkan agama Islam ke daerah Nusantara yang lainnya. Jadi semuanya benar, cuma yang paling banyak menyebarkan agama Islam itu kalau dilihat dari teorinya adalah teori Mekah. Karena kita benar-benar Islamnya mirip seperti Islam dari Arab, ya. Jadi semuanya benar, tapi yang membuat sebagian besar itu disebarkan oleh orang Mekah. Oke, selanjutnya. Bagaimana apa saja media penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam ini pertama dilakukan lewat perdagangan. Jadi sudah dikenal kalau Indonesia sudah melakukan perdagangan dengan masyarakat dari Gujarat, dari Persia, dari Cina dan juga dari Arab ya. Jadi mereka kesini sebenarnya buat berdagang, tapi karena mereka berdagangnya sambil menyebarkan agama Islam. Lalu yang kedua adalah lewat perkawinan. Kan gini ya, sudah Ibu bilang sebelumnya mereka datang ke Indonesia kan pakai angin musim ya. Jadi mereka berdagang ke sini, mereka tuh nggak berdagang terus langsung pulang, tapi mereka harus nunggu dulu berbulan-bulan. Nah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu mereka akhirnya menikah dengan penduduk lokal. Biasanya yang melakukan pernikahan adalah wanita pribumi, tapi dia bangsawan, menikah sama pedagang Islam. Akhirnya lahirlah generasi Muslim yang baru. Jadi abis itu kayak mereka pulang gitu. Lalu selanjutnya politik. Politik di sini karena misalnya namanya top down ya, artinya gini, kebanyakan orang Indonesia itu selalu mengikuti perintah raja, patuh sama perintah rajanya. Jadi ketika rajanya Islam, akhirnya rakyatnya pun ikutan Islam gitu. Jadi itu namanya top down. Jadi berasal dari raja dulu. Jadi mereka sebenarnya nggak ngerti apa itu Islam, tapi karena rajanya menyuruh untuk beragama Islam, akhirnya mereka masuk ke agama Islam karena perintah dari rajanya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah pendidikan. Penyebaran agama Islam ini lewat media pendidikan bisa dikenal sekarang ada yang namanya pesantren ya, di mana pesantren ini mendidik santri untuk belajar agama Islam. Jadi di mana santri-santri ini menggunakan sumber yaitu kitab kuning dari Timur Tengah yang biasanya ditulis pada abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Jadi sumber pelajaran santri ini adalah kitab kuning ya, di mana isi kitab kuning ini biasanya berisi tentang ilmu fikih dan juga ilmu tauhid.
Selanjutnya adalah kesenian. Kesenian ini jadi gini, ketika Islam datang ke Indonesia, sebagian besar kan kita sudah beragama Hindu ataupun Buddha ya, dan kita sudah punya kebudayaan tradisional, dan kebudayaan masyarakat pada masa saat itu sudah dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu Buddha. Akhirnya supaya kita tidak merusak kebudayaan yang sudah ada, maka kita tuh melakukan penyisipan ajaran Islam, di mana media kesenian ini menjadi alat yang sangat efektif untuk para penyiar Islam untuk mengembangkan ajaran Islam. Contohnya, ulama-ulama akhirnya mengadakan pertunjukan seni gamelan untuk mengundang masyarakat lokal, karena dulu yang bisa nonton seni gamelan, yang bisa nonton wayang itu kan cuma kaum keraton atau kaum ningrat. Akhirnya di sini ulama-ulama mengadakan pertunjukan secara gratis. Contohnya Sunan Kalijaga, dia mengadakan pertunjukan wayang secara gratis, tapi tidak perlu dibayar, tapi dia cuma meminta penonton untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan penonton pun akhirnya ikutan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Karena apa? Karena kan selama ini mereka nggak pernah dapat hiburan. Nah, sekalinya dikasih hiburan berupa wayang, tapi wayangnya pakai cerita-cerita Islam ya. Akhirnya mereka tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya, media terakhir adalah tasawuf, di mana tasawuf ini dilakukan oleh para sufi. Sufi ini adalah orang yang menjalankan kehidupan secara tulus dan juga taat beribadah kepada Tuhan. Dalam ajaran tasawuf ini terdapat unsur mistis yang bukan merupakan ajaran Islam asli. Karena apa? Karena terjadi yang tadi Ibu bilang, orang-orang di Indonesia kan sebelumnya sudah beragama Hindu dan Buddha, di mana mereka mengenal mitos-mitos ya. Jadi kita nggak serta-merta ketika Islam datang bilang, oh ini bid'ah, ini nggak boleh. Kita bukan bilang kayak gitu ya. Supaya diterima, akhirnya kita bilang kita campurkanlah kepercayaan yang sudah ada dengan ajaran-ajaran Islam, tapi tanpa mengundang kesyirikan ya atau kemusyrikan. Jadi ajaran tasawuf ini dibuat untuk agar Islam itu lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Oke, ada 7 alasan kenapa Islam ini bisa menjadi agama yang mayoritas sampai sekarang. Yang pertama, di dalam agama Islam itu tidak mengenal kasta. Akhirnya orang yang tadinya beragama Hindu, terutama kasta-kasta bawah, itu kan akhirnya tertarik kan. Karena apa? Karena Islam tidak mengenal kasta, semua orang itu sama. Yang membedakan orang satu dengan orang yang lainnya hanyalah keimanannya. Sedangkan dalam derajatnya itu semuanya sama. Jadi banyak orang yang tertarik untuk masuk agama Islam. Yang kedua, penyebaran Islam dilakukan secara damai, bukan dengan cara peperangan. Kalau secara peperangan, otomatis banyak yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tapi Islam masuk dengan cara damai. Yang ketiga, Islam bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwah bagi agamanya. Jadi di dalam agama Islam kita tuh berhak loh untuk menasehati teman kita atau berhak menasehati orang lain. Karena apa? Semua orang itu adalah pendakwah. Ya, jadi berhak untuk berdakwah. Beda sama di agama lain kan, kalau di agama lain yang boleh baca kitab kan cuma kalangan pendeta saja atau cuma kalangan brahmana saja. Jadi inilah menyebabkan akhirnya orang-orang yang bukan dari kalangan tersebut biasanya nggak ngerti isi kitab. Ya, jadi kan kalau di kita semua orang berhak belajar, semua orang berhak menasehati karena semua orang adalah pendakwah buat agamanya. Lalu yang keempat, upacara dan ibadah dalam agama Islam itu dibuat dengan cara yang mudah dan juga sederhana. Islam benar-benar memudahkan kita ya. Jadi seperti sholat misalnya, kalau kita lagi sakit kita bisa kok sholat duduk. Kalau nggak bisa duduk bisa sambil tiduran. Kalau nggak bisa sambil tiduran bisa di dalam hati. Jadi benar-benar diambil yang mudahnya. Lalu ibadah dalam agama Islam apa sih yang mahal? Yang mahal tuh bahkan haji sekalipun itu kan hanya untuk yang mampu, bagi yang mampu. Ya, sedangkan ibadah yang lainnya apa yang mengeluarkan uang? Tidak ada. Jadi sholat bermodalkan air wudhu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di ajaran sebelumnya, kalau misalnya ibadah itu harus mengeluarkan biaya, harus upacara kematian aja, yang udah meninggal aja itu harus pakai upacara, yang itu kan nggak murah gitu ya. Sedangkan kalau di Muslim justru harus dibantu untuk disegerakan dikuburkan. Sedangkan kalau di kepercayaan lain itu kan harus menyiapkan uang sekian juta gitu baru bisa dikuburkan. Kalau nggak dikubur, kalau tidak ada uangnya tidak dikuburkan. Sedangkan buat di agama Islam itu kan menyiksa mayat kan. Nah, selanjutnya yang kelima, cara penyebaran agama Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti ketika Islam datang kan agama Hindu Buddha sedang dipercaya oleh masyarakat Indonesia kan. Nah, orang Islam ketika datang tuh orang Islam nggak bilang nggak, Hindu salah, Buddha salah. Orang Islam nggak kayak gitu. Tapi orang Islam justru malah menyesuaikan ajaran Islam dengan ajaran yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya mudah diterima.
Selanjutnya, syarat masuk Islam cukup mudah, yaitu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan 2 kalimat syahadat ini kita bisa masuk Islam. Kalau di kepercayaan lain kan kita harus melakukan upacara dulu, ritual dulu, belajar dulu, baru bisa masuk ke kepercayaan tersebut. Sedangkan di Islam cukup 2 kalimat syahadat kita sudah menjadi orang Muslim. Yang kelima, yang selanjutnya yang ketujuh, kenapa agama Islam menjadi agama terbesar? Yang ketujuh adalah kemunduran kerajaan Buddha Sriwijaya dan juga kerajaan Hindu Majapahit sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Jadi 2 kerajaan Hindu Buddha terbesar di Nusantara itu sudah mundur, sudah mulai mengalami keruntuhan. Akhirnya di sini Islam masuk dan Islam akhirnya menjadi kerajaan terbesar saat itu, bahkan sampai sekarang. Oke, di materi selanjutnya kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.